warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Hayasindida dari kelas korespondensi B akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan surat. 1. Pengonsepan surat. Kegiatan yang pertama dalam menangani surat keluar adalah pembuatan konsep. Ada beberapa hal yang dapat membantu membuat konsep surat dengan baik, yaitu 1. Penetapan tujuan. Maksudnya adalah sebelum pembuatan konsep-konsep surat dimulai, harus diketahui terlebih dahulu tujuan pembuatan surat tersebut. Seperti untuk membalas surat penawaran. Dengan mengetahui tujuan ini akan dapat diketahui isi dan macam surat yang akan dibuat. 2. Menyediakan informasi pelengkap yang diperlukan. Dengan mengetahui isi dan macam surat yang akan dibuat, dapat dipersiapkan informasi pendukung yang diperlukan untuk surat yang akan dibuat dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini sudah barang tentu akan mempermudah dalam proses penyusunan konsep surat. Ketiga, mengetahui calon penerima surat. Calon penerima surat perlu diketahui juga. Hal ini akan sangat membantu dalam memilih kata-kata dan bahasa yang cocok untuk digunakan dalam surat yang akan dibuat. Kemudian dalam pembuatan konsep surat harus diusahakan agar konsep tersebut sudah dapat mencerminkan surat yang sesungguhnya. Maksudnya harus sudah dapat mencerminkan surat yang baik seperti yang telah diterangkan sebelumnya. 2. Persetujuan atasan. Dalam hal ini biasanya adalah orang yang akan menandatangani surat. Setelah konsep selesai dibuat, harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Untuk surat yang isinya menyangkut lebih dari satu pihak atau departemen dalam suatu organisasi, biasanya konsep tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak atau departemen tadi. Sebagai tanda persetujuan terhadap konsep tadi, maka pejabat yang berkepentingan terhadap surat itu akan membubuhkan parafnya pada konsep surat. 3. Pengetikan surat. Setelah konsep surat diberi nomor surat, kemudian diketik, dalam proses pengetikan ini biasanya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Diteliti apakah semua persyaratannya telah lengkap. 2. Dilihat beberapa jumlah tembusan yang diperlukan. 3. Memprioritaskan pengetikan surat yang lebih penting dahulu, dilihat dari segi waktu pengirimannya dan isinya. Setelah kegiatan hal tersebut di atas telah diteliti, mulai proses pengetikan. Dalam proses pengetikan surat ini diperlukan bahwa bentuknya harus seragam sesuai dengan aturan yang ada pada organisasi yang bersangkutan. Setelah itu, sudah barang tentu harus rapi dan tidak boleh ada kesalahan pengetikan. Kemudian perlu diperhatikan juga apabila surat tersebut akan dibuat dalam jumlah yang banyak, maka perlu dipikirkan cara memperbanyak. 4. Penandatanganan surat. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan surat tersebut siap untuk ditandatangani. Pengesahan surat. Setelah surat ditandatangani, langkah berikutnya adalah diberi cap stempel organisasi, yaitu di sebelah kiri atas tanda tangan dan mengenai sebagai tanda tangan orang yang bertanggung jawab langsung terhadap surat bersangkutan. 6. Pengiriman surat. Proses pengiriman surat secara umum ada dua, yaitu dikirim oleh petugas dan dikirim melalui jasa pengiriman surat. Oleh karenanya surat-surat yang akan dikirim perlu dipisah-pisahkan terlebih dahulu. Mana yang akan dikirim oleh petugas dan mana yang akan dikirim
melalui jasa pengiriman. Untuk yang dikirim melalui jasa pengiriman perlu dipisah-pisahkan lagi menurut jenis jasa pengirimannya, yaitu didasarkan kepada tingkat kepentingannya dan lama waktu pengirimannya. Seperti misalnya apabila akan menggunakan jasa pos, apakah menggunakan jenis kiriman biasa, kilat, kilat khusus, tercatat, dan sebagainya. Jadi harus dapat menentukan jenis jasa pengiriman yang tepat sesuai dengan kebutuhan surat yang akan dikirim. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.